Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda kullahu lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qaidina wa imamina nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah, nashhadu annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil-ummah wa kashafa bihi-llahu al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa junurihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi jahada fi sabilihi haqqa jihadihi ila yaumil qiyamah ba'du. Allahumma ij'al hadha salihan wa liwajhika mukhlisan wa la taj'al fi syaitani wa la li ghayrika sabila. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr wa atim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi hamdin min khalqik fa minka wahdak la syarika lak wa lakal hamd wa lakal syukr. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada subuh hari Ahad ini Allah masih memberikan kita berbagai nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua yang tak pernah bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam senantiasa juga kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin tauladan, dan mudah-mudahan insyaallah biidznillah memberikan kita dengan izin Allah syafaat beliau, bil khusus syafaatul uzma kepada kita di hari kelak. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bi wasilati wa fadilati wa karamati wa sirri asrari al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus melanggengkan nikmat-Nya kepada kita, nikmat sehat walafiat dan nikmat-nikmat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk hidayah-inayah-Nya, taufik kepada kita untuk terus ibadah, istiqamah dalam beramal soleh, dalam berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semuanya, keluarga, istri, anak, cucu, keturunan yang soleh dan solehah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa insyaallah memberikan kita kelapangan rezeki, kemudahan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada para muhsinin, muhsinat, mutabarri'at yang telah menyisihkan hartanya untuk membangun dan memakmurkan
mengamalkan masjid ini kebaikan dan pahala yang berlipat. وبالخصوص إلى هذا المؤلف هذا الكتاب بأن الله غفر ذنوبه وكفر عنه سيئاته ورفع له الدرجات وأدخله الجنة من أهل الفردوس على هديه الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sekalian, sebelumnya saya mohon izin untuk kembali membersamai kita semuanya, ta'allum, tafaqquh, dan memanfaatkan waktu terbaik ini. Di waktu subuh ini, semalam saya baru dapat informasi sekitar jam 9:30-an bahwa kebetulan qadarullah pengisi acara kuliah subuh berhalangan dan pengisi yang lainnya pun juga berhalangan. Kemudian menghubungi saya untuk bisa mengisi waktu kekosongan itu. Alhamdulillah saya bisa menyempatkan diri di sela kegiatan-kegiatan dari hari Jumat, Sabtu, semalam belum selesai acaranya di Sentul, Bogor, dan di Jakarta. Saya izin alhamdulillah bisa hadir kalau sampai rumah sekitar jam 1 dini hari. Jamaah sekalian, kita melanjutkan kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Masuk hari ini hadis yang ke-38, Al-Haditsus Tsamin wa Tsalasun. Hadis yang ke-38. Saya bacakan redaksi hadisnya atau matan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman, Man 'ada li waliyan, barang siapa memusuhi waliku, faqad adantu bil harbi, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi, yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili, dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, maka aku akan mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, kuntu asma'ahu, aku adalah pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang dia gunakan untuk mendengar, wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang digunakan untuk melihat, wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang digunakannya untuk menggenggam, wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Wa la in sa'alani la'utiyannah, jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan kepadanya. Wa la in
ista'adani a'uidannah, dan jika dia meminta perlindungan niscaya aku akan melindunginya. Rawahu al-Bukhari. Hadis riwayat Imam al-Bukhari. Hadirin sekalian, judul hadis yang ke-38 ini adalah tentang sarana-sarana mendekatkan diri kepada Allah dan meraih cinta Allah. Sarana-sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih cinta Allah. Ahamiyatu hadal hadis, urgensi atau pentingnya hadis ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan cinta dan penjagaan kepada para walinya, dan wujud dari penjagaan tersebut adalah kemarahan Allah bila ada orang yang berusaha mencelakai mereka, yaitu aulia Allah, para wali Allah. Hadis ini juga, hadis kalian, menjelaskan siapa itu waliullah dan kekasihnya, kekasih Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Imam Asy-Syaukani berkata, hadis ini mengandung banyak keutamaan, manfaat, faedah yang sangat berharga bagi orang-orang yang betul-betul mentadaburinya, memahaminya dengan benar. At-Tuqi berkata, hadis ini adalah pijakan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, mengenal dan mencintai Allah, merupakan jalan untuk bisa mewujudkan berbagai kewajiban yang sifatnya itu batin atau imani, juga kewajiban yang sifatnya zahiri atau Islam, serta gabungan antara batin dengan zahir atau Islam disebut dengan ihsan. Ini kita akan bahas. Nah, ihsan itu kan jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Dalam hadis yang kita bahas dulu. Nah, ihsan itu level yang setelahnya yang bisa menggabungkan antara iman dan Islam. Nah, karakteristik ciri orang yang sudah ihsan adalah dia orang yang berusaha terus untuk menuju Allah, mendekat kepada Allah. Cirinya adalah zuhud, ikhlas, muraqabah, dan seterusnya. Nah, yang kedua, lughatul hadis, penjelasan tentang lafaz-lafaz hadis. Ada satu saja yang saya akan soroti, saya akan sedikit jelaskan. Di dalam hadis ini disebut ada kata-kata man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku. Nah, ada kata waliyan, wali. Secara bahasa al-waliyu fa'ilun bimakna fa'il. Dalam bahasa Arab itu ada namanya wazan. Wali itu fa'il, orang yang mengerjakan, atau fa'il, subjek bahasa Indonesianya. Li'annahu wala ibadatullahi wa ta'atihi min ghairi tahallul maksiyah. Wali adalah secara bahasa orang yang mencintai dengan sungguh-sungguh, mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, melaksanakan ibadah baik yang mahdhah ritual ataupun ghairu mahdhah sosial, dan taat patuh tunduk kepada Allah.
Ya. Lianna Allah Ta'ala walahu bil hifdzi war ri'ayah. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya, mengasuh, membimbing bil hifdzi war ri'ayah muqabil hifdzi hududihi wa ri'ayati awamirihi wa nawahihi. Kenapa Allah membimbingnya, menjaganya dan seterusnya? Karena orang yang tadi berusaha terus mendekat kepada Allah, mencintai Allah dengan beribadah mahdoh, ritual al-ghairu mahdoh, sosial sebagainya, dengan mentaat patuh kepada Allah, nah imbalannya Allah berikan kepada orang ini yaitu penjagaan dan pembimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari orang-orang yang memusuhinya. Lawannya dari wali itu aduun, musuh. Nah, wali secara kata lawannya juga artinya lawan kata dari wali adalah permusuhan, maka wali itu adalah mahabbah, cinta. Orang yang mencintai Allah, taqarrub, mendekat kepada Allah. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, banyak bukunya, beberapa judul penjelasan dari kitab, penjelasan dari Sahih hadis dari Sahih Imam Al-Bukhari. Oleh beliau disusun tuh buku secara khusus. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam mengatakan bahwa dimaksud dengan wali adalah orang yang selalu mengenal Allah, mentaatinya dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Mengenal Allah sebagai Tuhannya, sebagai yang mengurus semua urusan hidupnya, menyerahkan urusan sepenuhnya dalam hidup dia kepada Allah. Dia kenal Allah yang menciptakan dia, Allah yang paling layak untuk disembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak menyembah selain Allah, tidak menuhankan selain Allah, tidak menduakan Allah. Ustaz, zaman sekarang udah jarang kan Ustaz muslim yang menduakan Allah dengan menyembah berhala misalkan ke zaman dulu. Iya, tetapi salah satu bukti modern di era sekarang ini menduakan Allah adalah menjadikan materi, jabatan, uang, harta sebagai segalanya di atas Allah. Dengan uang, dengan jabatan, dengan posisi dia bisa melakukan apapun, lupa ada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan begitu. Saya punya uang bisa membeli apapun. Jangankan barang, orang pun bisa dibeli. Jangankan barang, jasa pun bisa dibeli, hukum pun bisa dibeli. Menuhankan selain Allah dan kekuasaan, dengan power, dia bisa tanda tangan, bikin hukum, bikin regulasi, bikin ketentuan, bikin keputusan. Yang salah bisa dihukum benar, yang benar bisa dihukum salah. Tanda tangan, ketok palu. Lupa ada di atas segalanya itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan harta, jabatan, posisi sebagai Tuhan yang dijadikan rujukan referensi. Itu hati-hati, namanya tergolong dengan syirik. Walaupun sholat, baca Quran, tetapi kalau dalam hatinya ada itu,
semuanya saya bisa atur, semuanya saya bisa tentukan, semuanya saya bisa beli dengan uang saya, dengan harta saya, dengan jabatan saya, dengan posisi saya sebagai penguasa dan seterusnya. Itu hati-hati. Ada potensi terjebak dalam perilaku menduakan Allah, disebut dengan syirik. Wal iyazu billah. Inna syirka la dzulmun azim. Syirik menduakan Allah, menjadikan Allah nomor 2 selain Allah. Enggak ada kecuali kayak tadi saya berikan contoh, hartanya, kekuasaannya, jabatan, syirik. Kadang-kadang kita sadar kalau tidak terjerumus ini. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah berdoa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu doa maksur. Disunahkan untuk berdoa ini, Allahumma inna na'udzubika, ya Allah aku berlindung, kami berlindung kepadamu dari min an nusyrika bika syai'an na'lamu, menyekutukan engkau, menduakan engkau dengan sesuatu yang kami tahu. Inna na'udzubika min syirki bi syai'in wa nastaghfiruka lima la na'lam. Aku mohon ampun kepadamu Allah dari menduakanmu, syirik kepadamu dan sesuatu yang kita nggak tahu, nggak sadar, lupa. Ampun. Karena besar, saking bahayanya dosa menduakan Allah ini, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa itu diampuni sama Allah, kecuali satu dosa yang nggak bakal Allah ampuni. Apa itu? Doa syirik, dosa syirik. Nah, yang baru illa ayyushraka bih, kecuali ketika orang itu menduakan Allah. Hati-hati Bapak sekalian. Apalagi yang sudah punya, Allah berikan kelebihan harta, Allah kasih titip kepada dia jabatan, posisi, hati-hati. Kalau kemudian tenang, semuanya bisa saya atur, tenang, semuanya bisa saya kondisikan. Mana Allah? Pohon, lupa. Ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Jangan menjadikan selain Allah sebagai sesembahan referensi. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kita memohon perlindungan, pertolongan. Nah, itu menurut Imam Asy-Syaukani. Jadi dia mengenal Allah, mentaatinya, ikhlas dalam beribadah kepadanya. Ini penting ikhlas ini. Ada kiriman video, insyaallah, dari salah seorang ulama di tempat kami belajar dulu. Videonya itu saya perlu cerita, ini menggugah videonya. Jadi ada orang baik, orang soleh, insyaallah. Dia baca Quran surat Thaha sebelum tidur. Thaha ma anzalna al-Qur'ana 'alaika litashqa illa tadhkiratan liman, dan seterusnya. Sampai ayat 17. Kemudian dia tidur, istirahat. Di dalam tidurnya dia dimimpikan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia mendapat buku rapot dari amalnya dia, terutama ketika dia baca Quran surat Thaha sebelum tidur. Ayat 1 nilainya tertinggi, berapa sekarang tertinggi? 100. Ayat 2 100. Bahkan didetilkan lagi, per huruf pun 100, huruf yang sekian 100. Ada salah satu ayat di buku rapotnya itu dia lihat, dia perhatikan, nilainya 0.
Kok ini 0, yang lain 100, 100, 100. Kok 0 nggak ada nilainya? Gimana ceritanya? Nanya dia kepada pemimpinnya itu yang memberikan rapor. Ini kok ayat ini yang saya baca nilainya 0, yang lain 100, kenapa nih? Dijawab sama yang ngasih rapor, ketika kamu membaca ayat ini yang dikasih nilai 0 di rapor, amal kamu ketika membaca surat sebelum tidur, karena kamu ketika membaca ayat itu ada orang lewat, suara kamu dikeraskan biar dia dengar suara kamu bagus. Cuman gara-gara dia baca Quran, ada orang lewat, dikerasin suaranya. Kenapa? Biar dilihat dia baca Quran, orang yang soleh, rajin ibadah, suaranya bagus. Berarti tidak ikhlas dalam amal solehnya, ngerusak, nggak ada poin. Bapak Ibu sekalian, ibadah yang kita lakukan kalau ada sesuatu yang kita taruh bukan selain Allah, bukan karena Allah, nggak ada nilainya. Berat merawat ikhlas ini. Makanya dijaga keikhlasan, dijaga hati ini. Hati kita ini kemana-mana melalang buana dia, mengembara sana sini dia. Kadang kita lagi sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Bacaannya iya di mulut, hatinya ke sono sini. Atau kadang biar keren lagunya, biar tidak pakai lagu Bayati sana sini. Yang begitu Bapak kagak ada nilainya. Nanti kan kita dikasih rapor sama Allah, Iqra kitabak, ini buku catatan amal kamu, rapor kamu, baca. Kafa bi nafsika al-yawma hasiba, cukup Allah hari ini yang menjadi juri penentu yang ngitungin amal kamu. Amal kamu kalau bukan karena aku, kalau ada niat selain aku, nggak akan aku catat. Sebanyak apapun amal ketika tidak ada unsur ikhlasnya, bukan karena Allah, nggak masuk poin catatan kebaikan kita kelak di rapor kita. Waliyahzubillah. Makanya tadi pentingnya menjaga keikhlasan. Nah, orang yang disebut dengan waliullah ini amal solehnya banyak, ibadahnya baik yang mahdoh, masya Allah, yang bermahdoh, masya Allah, berinteraksi dengan manusia juga, berakhlak karimah juga, taat tunduk patuh kepada Allah, ikhlasnya luar biasa. Tidak lagi ingin tujuannya pujian orang, tidak lagi ingin dihargai sama orang, tidak lagi peduli kepada hitungan follower, haters, enggak, bukan itu tujuannya. Tapi tujuan utamanya Allah Subhanahu wa taala. Baru tuh masuk kategori sebagai wali Allah. Kata Imam Syaukani, semoga Allah Subhanahu wa taala pandu kita, bimbing kita sehingga ingin mendekati orang-orang yang seperti yang Allah gambarkan ini, waliullah yang Allah cintai dan ikhlas dalam ibadahnya, banyak amal solehnya, taat kepada Allah, akhlaknya juga sangat mempesona. Amin amin. Nah, ini sekalian itu baru bahas tentang kata wali. Banyak. Makanya sampai saking senangnya orang Indonesia, grup band juga ada namanya wali. Wali. Fiqhul hadis. Nah, sekarang kita masuk pemahaman hadis. Suruh yang berapa? Ya, cukup insyaallah. Aulia Allah Ta'ala, para wali Allah, hum
khallasa ibadahu al-qaimuna bi ta'atihi al-mukhlisuna lahu. Para wali Allah adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan ibadah taat kepada Allah. Wa qad wasafahum Allah Subhanahu wa taala fi kitabil karim bi sifataini humal iman wa taqwa. Sifat wali Allah ini cuman dua sifatnya, karakternya, cirinya. Apa itu? Ada di surah Yunus, surah ke-10 ayat 62 sampai 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dua. Ingatlah sesungguhnya para wali Allah itu la khaufun 'alaihim. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Wa la hum yahzanun. Tidak juga mereka bersedih hati. Cirinya, siapa mereka ini? Siapa awliya Allah yang tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu disedihi adalah orang-orang yang alladzina amanu, orang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Gampang. Iman sungguh-sungguh, terbukti dalam amal solehnya, ikhlas dalam melaksanakan amal solehnya. Kemudian dia bertakwa. Seluruh perintah Allah dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Wah, gampang kan? Teorinya gampang, prakteknya itu yang tidak gampang. Nah, itu ciri wali cuma dua. Di surah, ingetin, surah Yunus ayat 62 dan 63. Ayat terakhirnya yang 63, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Jadi syarat atau rukun yang pertama harus dipenuhi adalah dalam urusan kewalian ini adalah iman kepada Allah. Yang kedua, rukun dan syaratnya juga adalah takwa kepada Allah. Nah, jadi siapapun bisa. Bapak-bapak ini pengen jadi wali bisa. Syaratnya dua aja dah, iman dan takwa. Seenggaknya kalau sudah punya anak sekolah jadi wali murid. Udah gampang. Nah, jadi tidak terbatas kepada siapapun, asal memenuhi kriteria saja, iman, takwa, insyaallah. Karena kalau sudah sampai level ini akan diangkat derajatnya yang lebih tinggi pada Allah Subhanahu wa taala, berada pada barisan terdepan dalam melaksanakan kebaikan, amal soleh bersama golongan Nabi Muhammad, umat Nabi Rasulullah SAW. Nah, ada nantinya 3 kelompok golongan orang. Yang pertama disebutkan dalam surah Fatir ayat 32. Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hambaku. Ya Allah milih nih dari hamba-hambanya untuk membawa misi melanjutkan risalah para nabi, juga melanjutkan menyampaikan isi Al-Quran. Faminhum zalimun li nafsih. Nah, nanti kalau sudah sampai wali pun ada lagi nih levelnya, derajatnya, yaitu orang-orang yang sudah mendapatkan misi mewarisi kitab, Allah pilih
iman dan takwa tadi itu, di antara mereka adalah 3 golongan. Faminhum dzalimun li nafsi. Di antara mereka ada orang yang zalim, menganiaya kepada diri mereka sendiri, yaitu ya dia beramal soleh juga beramal dosa. Nah, manusia ini kan enggak semuanya amal solehnya enggak ada, pasti ada dosanya. Nah, yang sukanya bergelimang dalam berbuat dosa masuk kategori ini. Faminhum dzalimun li nafsi. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Orang di antara mereka ada yang tengah-tengah. Kalau tadi itu dosanya 70%. Nah, yang level kedua dosanya 50%. Kadang berbuat soleh, kadang berbuat dosa. Komposisinya separuh-separuh, 50-50. Nah, yang ketiga ini, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Di antara mereka ada orang yang lebih dahulu berbuat baik dengan izin Allah. Artinya, ngerespon kebaikan dia duluan, responsif. Ketika itu amal soleh, dia seru. Ketika itu undangan kebaikan amal soleh, dia hadir, dia penuhi. Itu maksudnya sabiqum bil khairat. Walaupun letih, capek, malam, berangkatlah. Pulang kerja mungkin sampai malam, terus dari nafkah. Allah sudah panggil melalui azan, seruan azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bismillah. Penuhi panggilan Allah. Orang lain belum datang, bahkan dia datang duluan, belum azan duluan dia datang. Berangkat ke masjid. Belum azan subuh Pak, udah ke masjid dia. Maksudnya apa? Sabiqum bil khairat. Duluan dia melakukan kebaikan. Dia nyalain AC, nyalain kipas angin, nyalain lampu, semprot masjid biar wangi. Jadi jamaah kalau datang ke masjid itu enak, nyaman. Sabiqum bil khairat. Yang lain datang juga, cuman udah rapi kondisinya, udah wangi, lampu udah nyala, AC udah on, kipas sudah on. Duluan dia, orang belum datang, dia datang. Sabiqum bil khairat. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah dia keutamaan yang besar. Nah, ini orang-orang yang ketiga ini level di antara orang beriman bertakwa yang lebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kemudian masuk golongan sehingga yang mendekat, yaitu muqtasidun bil khairat, naik lagi yaitu muqtasidun sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Nah, jadi siapa saja itu para wali Allah? Nah, para wali Allah itu adalah pertama para nabi dan rasul. Ini pertama level tertingginya, para nabi dan rasul. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang tergaransi oleh Allah dari berbuat dosa. Emang nggak berbuat dosa, cuma Allah jaga. Contoh yang Ustaz, Rasulullah pernah juga berbuat salah, tapi langsung Allah jaga, Allah ingatkan. Pernah, salah satunya dikisahkan tentang asbabun nuzul surah Abasa, surah yang ada di juz 30, An-Naba, An-Nazi'at, kemudian Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, seterusnya. Ketika ada orang buta, miskin, ingin ketemu dengan Rasul, ingin serius mendapatkan hidayah, Rasul sibuk dengan berdakwah para pembesar, para penghulu, tokoh dedengkot para kaum dan kabilah saat itu agar
ketika tokohnya, ketuanya, pimpinannya sudah masuk Islam, membawa gerbong kabilahnya masuk Islam. Bagus niatnya. Nah, ada orang biasa, rakyat nih jelata, nggak punya apa-apa, namanya Abdullah bin Umi Maktum, pengen dapat hidayah, pengen sama Allah Rasulullah, agak sedikit mencuekkan orang ini, lebih fokus serius menggarap para tokoh-tokoh ini. Allah tegur, abasa wa tawalla, jangan begitu. Dia tetap juga tuh pengen dapat hidayah, dia juga serius tuh pengen masuk Islam, pengen dapat kenikmatannya beragama Islam ini. Jangan dicuekin. Itu aja dosanya kelas Rasul. Nah, kalau kita lebih dari itu kan, yang begitu aja dianggap dosa, Allah jaga, Allah tegur. Turunlah surat Abasa wa Tawalla. Nah, selebihnya amal soleh semua. Nah, kalau yang paling pertama wali itu adalah para nabi dan rasul, dan itu udah clear. Bahkan mereka diberikan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam mukjizat para nabi banyak tuh. Nah, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang kekal abadi adalah Al-Quran yang sering kita baca sampai sekarang. Nah, mereka para nabi dan rasul ini orang yang jelas-jelas sudah membuktikan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, setelah itu siapa lagi Ustaz? Setelah Nabi dan Rasul, sahabat. Sahabat itu bukan sahabat bahasa Indonesia saja, maksudnya adalah as-sahabah, orang yang beriman, ya syaratnya. Sahabat itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hidup di zaman Nabi, ketemu dengan Nabi, ikutin Nabi, setia kepada Nabi, itu sahabat. Karena ada juga orang hidup zaman Nabi tapi nggak beriman kepada Nabi, nggak setia kepada Nabi, bahkan munafik kepada Allah. Nampakkan saja seakan-akan dia beriman bersama para kaum muslimin, tapi tidak sebenarnya dalam hatinya, dalam keyakinannya. Itu namanya munafik i'tiqadi. Siapa contohnya? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh dedengkot munafik saat itu. Nah, Rasulullah nggak nyebutin siapa-siapa aja. Nah, sahabat itu kriterianya. Level yang kedua setelah Nabi dan Rasul, para wali Allah adalah sahabat dengan definisi yang saya sebutkan tadi. Berikutnya siapa setelah sahabat? Pengikut, namanya tabi'in. Generasi setelah sahabat disebut dengan tabi'in. Nah, itu level ketiga wali Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan khairul qurun qarni. Abad terbaik adalah abad di situ aku ada, abadku. Tsummal ladzi yalihi, kemudian yang selanjutnya. Nah, kalau kita udah datang berapa ini? Jauh. Jadi terlalu terburu-buru kalau nyebut diri, mengklaim diri sebagai wali. Wali murid kali dah. Nggak apa-apa dah. Saya wali loh. Keren. Wali murid, ya bener. Karena jauh banget kita dari sisi iman, dari sisi takwa, dari sisi keikhlasan. Wah, jauh. Tapi terus beramal soleh, terus beribadah, terus mendekatkan sifat dengan sifat mereka, karakter ciri dengan karakteristik mereka, dan seterusnya. Itu levelnya. Nah, yang dipahami oleh sebagian orang bahwa wali
kewalian itu hanya dimiliki orang-orang tertentu, jangan jumlahnya sedikit, ya tidak benar. Karena tadi sudah disebutin alladzina amanu wa kanu yattaqun di surah di Al-Qur'an surah apa tadi? Yunus ayat 6 terakhir ayat 3, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Nanti ada levelnya lagi setelah itu. Setelah mentakwa, berarti siapapun bisa insya Allah ketika memenuhi kriteria iman dan takwa untuk menjadi peluang kekasih Allah. Nah, yang repot lagi kalau dikasih label wali ini orang yang nggak jelas, ya, yang nggak jelas iman dan takwanya, ibadahnya, amal solehnya, akhlaknya. Nah, kalau orang kagak ada imannya, jangan dibilang wali yang wali ini ya, bukan wali murid ya. Wali ini jangan, itu salah. Kagak ada imannya disebut wali. Atau ya beriman sih ngaku sedang lisan, tapi amal soleh nggak kelihatan. Sholat aja mending kalau bolong-bolong, kagak kadang dilaksanakan. Ramadan yang wajib puasa, laki-laki yang kehalangan kagak puasa, ya jangan disebut wali, salah kaprah. Atau orang yang hanya sebagai penentu kebijakan, penguasa, kepala, tokoh masyarakat dan seterusnya, punya uang disebut wali, bisa ngapain aja dengan uang dan kekuasaannya. Enggak. Apalagi kalau kekuasaannya, uangnya, hartanya digunakan untuk melawan aturan Allah, itu bukan waliullah, itu wali syaitan, wali setan. Benar tuh. Nah, ini kita bicara tentang waliullah. Nah, orang-orang yang tidak memenuhi kriteria waliullah tidak layak. Masuk yang kedua, sambil nunggu waktu syuruk. Man adali waliyan faqad adantu bil harb. Orang yang menyakiti waliku. Tadi saya sebutin tuh kriterianya, ciri-cirinya. Yang menyakiti para waliku itu, Allah sebutnya hati-hati. Faqad adantu bil harb. Aku sudah tegaskan, aku sudah nyatakan perang kepada mereka. Maksudnya perang kepada mereka. Kenapa? Karena mereka menyakiti kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang soleh, nabi, rasul tadi itu disakitin, diperangin. Nah, nabi dan rasul utusan Allah diperangi, disakiti. Kata Allah, faqad adzabul harab, kamu mau perang sama saya, dibilang begitu. Nah, ini sekalian, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man ada waliyan faqad istahalla muharabati. Barang siapa menyakiti waliku, maka ia telah menyatakan perang kepadaku. Man ahana li waliyan faqad barazani bil muharabah. Barang siapa menghina waliku, berarti ia telah menantangku untuk berperang. Nah, sekalian, itu maksudnya menyatakan perang, artinya jangan sampai ada tindakan perilaku yang menyakiti, memusuhi, atau sampai kemudian bertindak semena-mena, mengkriminalisasi. Bahasa sekarang itu para wali itu nggak boleh. Nabi, Rasul, sahabat, tabi'in. Saat kok bisa kriminalisasi? Di zaman sekarang kan udah pada meninggal. Bisa. Caranya gimana? Menghina di era digital sekarang. Contohnya bikin karikatur yang menghina Nabi. Pernah lihat kan? Nabi dibikin karikatur. Yang terbaru ini di Prancis.
di Perancis itu, di kotanya di Paris, itu menghinanya dipublish dalam sebuah, kalau lebih jadi billboard gede, gedung gede. Nabi digambarkan dengan, ya Allah, menghina itu. Dan itu berhari-hari Pak diiklankan di Perancis itu. Kita nggak terlalu gitu. Heboh, reaksi dari umat Islam langsung muncul, marah. Beberapa negara akhirnya bikin boikot produk produk Prancis. Banyak tuh Pak, air minum di antara itu yang Bapak sering minum itu, kosmetik banyak tuh produk-produknya. Boikot saja, kenapa? Menghina Nabi kita. Nah, ini salah satu bentuk ada waliyan faqad adzanta bil harb. Orang yang menghina wali Nabi, jelas waliullah itu, Rasul Nabi Muhammad waliullah, dihina, dibikin karikatur. Aku nyatakan perang pada dia. Sekarang kalau lagi kolab ekonominya Perancis gara-gara diboikot, barangnya dibalikin, nggak nerima lagi ekspor dari Perancis, dibalikin, tolak. Negara-negara kaya minyak Timur Tengah. Nah, ada sekalian itu, hati-hati. Di Indonesia juga ada dulu kan yang menghina Nabi itu, bikin karikatur, bikin pernyataan macam-macam. Nah, hati-hati di media sosial yang pada bermain ini, karena gampang-gampang aja tuh, cuman pencet. Hati-hati. Jadi salah satu bentuk menyakiti, menghina Nabi di era digital lewat media sosial, hati-hati. Nah, itu tentang memusuhi Nabi. Nah, Allah Subhanahu wa taala tegas akan melindungi mereka, para walinya di antara Nabi dan Rasul, sahabat, dengan menyatakan Allah akan perangi mereka karena mereka menghina dan menyakiti para nabi walaupun sudah meninggal. Nah, ini hadis bagian pertama tentang apa itu wali secara bahasa, definisinya apa, cirinya apa, karakternya apa, ayatnya mana, kemudian orang yang memusuhi mereka Allah proklamirkan, tegaskan Allah akan memusuhi dan memerangi mereka. Demikian, semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, memberikan taufik inayah ma'unah pada kita untuk terus beramal soleh dengan ikhlas, dengan istiqomah, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan niat yang lainnya. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah dengan itu menjaga kita semuanya dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Al-hadinah wa ala kulli niyyati shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وبارك وسلم اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا ورزقنا علوما تنفعنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا داعيا إلا وفقته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
وسلم وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وآخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.